So guys, ketemu lagi dengan saya Dani Trikusuma. Kali ini aku mau ngebahas tentang investasi lagi cuy. Jadi kayaknya channel YouTubeku akan fokus ke investasi sama uh, musik cuy. Kalau video musik sebulan sekali aku bikin musik sendiri cuy. Jadi aku nyiptain sendiri, nyanyi sendiri dengan suara kayak gini ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalian bisa follow atau subscribe YouTubeku. Nanti akan mendapatkan ya cerita-cerita investasi atau musik-musik lah ya. Aku mau mencoba fokus dua ini dulu, tapi kalau lama-lama nggak fokus ya I don't know ya. Tapi kita coba dulu. Aku mau cerita tentang cerita investasiku sejak lulus kuliah sampai sekarang cuy. Nanti kalau mau cerita tentang SD, SMP, SMA nanti aku ceritain lagi, tapi ini aku mau cerita investasiku sejak aku lulus kuliah. Jadi aku lulus kuliah tuh 2014 Juni di Universitas Negeri Surabaya. Aku sebenarnya guru sih, SPD. Jadi aku sebenarnya tuh pendidikan teknik mesin. Tapi ya karena teknik mesin jadi bisa masuk lah ke bengkel, karena aku otomotif ya, ke bengkel bisa masuk, ke perusahaan juga bisa masuk. Jadi enaknya sih kayak gitu sih. Ke guru juga pasti banyak tuh temanku kalau gak guru pasti ya. Kalau gak guru tuh di SA, Service Advisor gitu. Kalau yang otomotif ya. Kalau yang produksi itu dulu aku punya dua jurusan, otomotif sama produksi. Produksi itu yang bikin mesinnya CNC lah, bubut-bubut mesin kayak. Itu bisa ke pabrik-pabrik juga. Dan aku alhamdulillahnya otomotif. Masuk pabrik juga. Waktu itu aku masuk PT Yoshikawa Elektronik Bintan, jadi project engineer cuy. Waktu itu gajinya kecil banget. Gajiku tuh cuma 2,8 juta, dan sebenarnya tuh aku udah keterima di beberapa perusahaan juga di Surabaya. Tuh ada yang ngasih aku 3,5 juta malah. Waktu itu tuh udah lumayan lah. Terus dikasih mobil juga aku, kalau seingatku ya, dikasih mobil, pokoknya dikasih fasilitas lah. Tapi aku pilih di Yoshikawa Elektronik Bintan karena aku waktu kuliah tuh, waktu lulus skripsi tuh aku udah nazar tuh. Ya PT yang nerima aku pertama akan kuambil gitu. Jadi yang di Surabaya itu yang udah angka gede itu, yang tadi 3,5 juta sama dikasih mobil tuh sebenarnya tuh udah berkali-kali, 1, 2, 3 sampai 3 tahapan gitulah. Aku udah tahap terakhir. Dan pas mau masuk tahap terakhir tuh aku interview yang Yoshikawa Elektronik Bintan tuh. Mereka tuh rekrutmen di Malang waktu itu. Jadi aku pas buka websitenya UB, Universitas Brawijaya Malang, terus masuk dan keterima. Langsung diterima hari itu juga. Jadi aku selesai malamnya atau besoknya tuh langsung ditelepon diterima. Gajinya segini katanya. Terus aku mikir-mikir, ambil nggak ya, karena waktu itu tuh aku baru lulus cuy, belum wisuda. Jadi aku udah punya surat tanda lulus, tapi tinggal nunggu wisudanya doang. Udah aku bayar juga tuh wisudanya. Terus aku bilang, aku belum wisuda. Kalau aku diterima, kalau boleh balik pas wisuda, aku ambil gitu. Ternyata sama HRD-nya dikasih, ya udah ambil gitulah. Nah ceritanya tuh waktu itu gaji kan 2,8. Cuma waktu di PT ku yang lama itu di Bintan itu ada overtime. Biasalah, aku baru tahu sistem overtime di kehidupanku tuh ya gara-gara kerja itulah. Jadi aku gitu. Itu pertama kali aku berangkat dari Surabaya ke Bintan tuh ada culture shock juga tuh. Jadi kan aku udah sering di kota kan, di Surabaya. Terus pulang ke Bojonegoro, pokoknya seminggu 2 minggu tuh aku selalu pulang lah ke Bojonegoro. Terus habis itu merantau ke Bintan, naik pesawat tuh pertama kalinya aku naik pesawat juga. Katro. Terus aku karena dibayarin, jadi aku milih yang transit. Aku sengaja pilih yang transit. Aku transit ke Jakarta, aku jalan-jalan dulu ke bandaranya itu. Habis itu sampai Batam, naik ke Punggur, naik speedboat gitu. Itu pertama kali juga kayak aku naik speedboat. Ngeri banget, ngeri sedap speedboatnya. Itu aku cuma bawa satu tas ransel doang, tas gede, tas gunung yang aku beli waktu aku suka naik gunung kan, sama tas beasiswa yang aku dapat beasiswa gitu, aku beliin tas body pack. Terus aku masuk hutan-hutan gitulah, masuk dormitory, tinggal di asrama gitulah. Asramanya tuh di tengah hutan, sepi banget lah, kacau lah. Dan ya pokoknya dengan gaji 2,8 sama overtime kira-kira aku dapat 4 sampai 5 juta.
itu aku tabung. Aku kan memang sejak kecil tuh selalu bisa selalu menyisihkan duit ya cuy. Aku pinter nabung lah, pinter memanage duit. Jadi tuh aku tuh tahu mana yang aku butuhkan sama aku inginkan tuh aku tahu. Jadi aku bisa nahan itu semua. Karena emang masa kecilku tuh susah ya. Jadi kapan-kapan aku ceritain masa kecilku. Jadi terus aku nabung pokoknya sekiranya tuh sama overtime. Kalau bulan pertama tuh aku belum berani overtime ya karena kan anak baru kan. Terus aku diajarin seniorku kalau mau dapat duit banyak di sini tuh harus overtime. Karena kalau cuma 2,8 ya nggak cukup lah. 2,8 tuh bersih ya karena makan siang tuh ada ditanggung PT dari kantor-kantor, terus dormitory kan asrama udah disediain ya. Jadi 2,8 waktu itu tahun 2014. Terus ya udah pokoknya dari 2,8 tuh aku bisa nabung 2 juta kayak gitu. Terus akhirnya bulan kedua tuh kayak 4 juta, 5 juta. Pokoknya aku ambil average-nya rata-rata tuh 5 juta lah ya. Dan sama overtime-nya itu aku bisa nabung 3 juta, 2 juta gitu. Pokoknya aku lumayan pandai nabung. Waktu itu investasi pertama aku tuh tanah cuy. Jadi sebelum aku berangkat tanah di Bojonegoro, di kampung halamanku di Bojonegoro. Jadi sebelum aku berangkat tuh aku udah nemuin poster gitu. Ini kalau ada tanah dijual dengan chase sistem dicicil tanpa bunga. Wih, enak banget nih aku punya tanah. Apa? Nggak kena bunga kan pikiranku. Ya udah setelah itu aku hubungilah si marketingnya karena bannernya tuh nggak ada. Sorry. Kan aku ngelihatnya dari banner. Terus habis itu tuh banner di kampung. Habis itu kan aku berangkat, aku lupa. Tapi aku masih ingat kalau di kampung tuh dulu aku pernah lihat ada tanah yang dijual di daerah situ. Terus aku googling di Google juga, di Facebook juga aku cari. Ternyata aku dapat nomor marketingnya cuy. Jadi aku belinya tuh jarak jauh. Aku udah di Bintan, baru beli yang di Bojonegoro itu. Terus habis itu karena itu deket rumahku juga, jadi ku kasih perantara masku juga cuy. Jadi ku DP sewa dia, terus suratnya ku minta marketingnya tuh nganter ke rumahku, diantar atau masku yang kesana ya aku lupa. Pokoknya gitulah ke kantornya. Setiap bayar nanti dikasih dapat pokoknya tuh cicilannya 2.200.000 kalau udah. Jadi dari gajiku 28, cicilanku 2,2. 2,8 kan itu gaji doang. Bersihnya ya itu dari 4 sampai 5 juta. Itu aku nabung investasi pertama aku di tanah yaitu 2,2 juta selama berapa ya? 2 jutaan lah. Selama setahun. Jadi harga tanahnya tuh 24 jutaan gitu, 24 25 lah kalau sama DP-nya kan. Nah, ternyata setelah aku lunas itu si developernya tuh agak bermasalah cuy. Jadi tanahnya tuh ternyata belum udah atas nama dia tapi belum dipecah-pecah gitu. Aku nunggu pecahannya tuh lama banget. Terus akhirnya ya udahlah. Terus aku konfirmasi, tunggu dulu mas. Nah, akhirnya aku kesel, aku WhatsApp Bupati Bojonegoro. Waktu itu aku punya nomornya Bupati Bojonegoro. Aku WhatsApp, aku ceritain masalahku gini. Terus akhirnya dibantu, dikasih nomornya BPN. Terus singkat cerita tuh developernya takut gitulah. Terus aku minta uangnya kembali. Jadi uangku kembali, aku kasihkan sama aku. Jadi investasi pertama aku tuh di tanah, tapi nggak jadi dalam bentuk tanah, akhirnya dalam bentuk duit juga, ya kayak tabungan akhirnya kan. Aku kasih emakku gitu. Itu investasi pertamaku cuy. Oh ya, tapi sebelum itu tuh sebenarnya aku udah main reksadana ding ya, reksadana. Jadi aku zaman kuliah itu udah ngulik-ngulik reksadana itu apa, saham itu apa gitu. Belum paham banget sih sebenarnya. Terus akhirnya tuh aku cuma ngerti sedikit, terus aku bikin kaskus tentang reksadana. Terus rame kan, kaskusku zaman itu rame sih emang, aku kaskuser kan zaman itu. Dan itu semua sotri terus. Terus ternyata aku mainnya di Dana Reksa waktu itu, nama ininya. Ya nggak bertahan lama sih, cuma aku naikin 200, 300, 500 gitu nabung. Itu sambil aku nyicil tanah, aku juga main reksadana. Terus akhirnya aku ambil karena ya cuannya juga dikit banget lah.
ternyata reksadana itu nggak sekenceng yang aku kira zaman dulu ya, zaman itu. Tapi kalau sekarang tuh aku lihat bibitku itu naik turunnya lumayan cepet juga sih. Jadi kayaknya sih nanti aku ceritain yang reksadana yang hari sekarang. Nah pokoknya reksadana zaman dulu itu aku udah nggak lanjut dan ya selesai lah. Terus aku waktu itu ke Batam pertama kali aku buka rekening saham. Jadi aku udah tahu kan setelah reksadana tuh aku punya akunnya akunnya dulu. Terus aku langsung ke kantor BI-nya. Aku dari dulu tuh apa itu bursa efek kan sering kan kalau di internet atau di TV saham ini saham. Jadi aku tuh curious itu apa, saya pengen tahu gitu apa itu saham. Akhirnya aku ke kantor BI-nya dijelasin ini harus bikin nama rekening saham dulu kan ya. Udah aku bikin. Terus habis itu dia cuma bertahan sebentar saham, berarti habis reksadana sama tanah itu kan barengan. Habis itu saham, habis itu ya tapi ya cuma ya enggak gitu. Habis itu aku pacaran sama istriku yang sekarang gitu. Terus singkat cerita tuh kita deal kalau kita mau rumah di Batam gitu loh. Ya udah aku cari rumah di Batam, aku googling di OLX gitulah zaman dulu tahun 2000 berapa tuh 2015 ya, setahun kemudian ya. Oh iya berarti habis itu tanah itu langsung aku beli rumah ini cuy, rumahku ini sekarang ini yang aku pakai nih. Jadi aku cari di OLX, duitku waktu itu tuh cuma 2 juta. Jadi aku cari yang DP-nya tuh uang tanda jadinya tuh 2 juta. Aku cari di OLX ketemu ini daerahnya. Waktu itu aku belum paham Batam nih karena aku kan masih di Bintan kan. Terus aku udah mulai gak cocok di kantor sana kan, jadi akhirnya aku mulai cari-cari kerja di Batam. Dan ya udah terus aku ke Batam, aku cari OLX cocok di sini, terus aku hubungin marketingnya gitulah. Terus aku ke Batam sekalian tanda jadi rumah ini. Ini dulu masih kosong banget nih, aku masih ingat ya pas kesini aku. Jadi aku termasuk orang yang pertama beli rumah di sini lah. Kalau dihitung ke 10 mungkin aku ke berapa lah, 6 atau 7 gitu. Termasuk pertama. Dulu aku belinya nih harga 215. Sekarang kalau beli itu kalau nggak salah 300 atau 2 berapa gitu lah. Udah 5 tahun. Naiknya dikit sih tapi karena ya mungkin agak pinggiran Batam lah. Gak tau nanti kalau jalanan udah jadi terus makin rame mungkin makin melejit. Itu cuy, jadi aku DP 2 juta, terus setiap bulan aku juga cicilan DP. Aku jadi nyicil DP, cicil uang muka dulu cuy. Jadi aku 2 juta tuh uang tanda jadi, terus aku nyicil 2 juta. Waktu itu agak berat sih karena aku udah mulai nggak OT. Karena kan aku udah mulai persiapan pindah ke Batam kan. Jadi aku ya udahlah nggak usah kerja terlalu berat. Terus aku cari-cari lowongan di Batam. Terus nyicilnya tuh berapa bulan, 3 bulan kemudian tuh akhirnya aku pindah ke Batam, bener-bener pindah ke Batam gitu sih. Aku kayaknya ini bulan 10 2015 ya kalau nggak salah. Aku pacaran Agustus, September ya, kalau nggak September Oktober aku tanda jadi ini. Habis itu aku pindah ke Batam tuh Desember, mulai kerja itu Januari 2016 sampai sekarang. Itu investasiku yang ke berapa tuh, yang keempat ya. Pokoknya reksadana sama saham tuh barengan. Terus ya udah cicil 2 juta gitu sampai 1,5 tahun. Sebelum 1,5 tahun itu aku kan nikah ya. Aku nikah tuh Februari 2017. Jadi 17 ya. 17 aku lupa. 2017 4 Februari 2017 cuy. Terus apa? Oh ya, kan aku sebenarnya pindahnya tuh mulai bulan Maret atau April lah, aku lupa ya. Karena itu 1,5 tahunnya tuh kalau nggak salah jatuh temponya tuh April, tapi udah aku cepetin Januarinya tuh aku udah akad kredit. Karena kan aku Februari nikah. Jadi udah selesai semua. Terus aku sempet di kosku sama istriku tuh, aku sempet seminggu di kosku sebelum pindah ke rumah ini. Jadi di kos kecil gitulah, di kos di Marina juga.
sampai akhirnya pindah ke sini. Cicilannya waktu itu 2,7. Aku ambil yang 10 tahun cuy. Aku emang ngambilnya yang pendek karena bunganya kan nanti semakin ringan. Walaupun cicilannya gede, tapi kalau semakin pendek kan semakin kecil cicilannya. Semakin kecil bunganya, cuma cicilannya lebih beda. Jadi waktu itu tuh aku masih flatnya 2,7 juta cuy. Sekarang udah 3,1. Wadidaw. Bukan 3,1, 3.060.000-an lah. Dan 300.000. Ini udah tahun ke-5, pokoknya 2027 Februari udah lunas nih rumah. Ya pelan-pelan lah. Jadi kalau dihitung secara umur 24 itu aku udah 21 tuh aku beli tanah. 21 tuh kerja nih. 22 beli tanah, 23 beli rumah, tanda jadi rumah, sekalian main saham, reksadana dan kripto tuh 2017 ya. Apa tuh? Tahun 2 ya, sama saham, kripto, reksadana tuh barengan tuh pasti. Dan terus P2P lending itu baru 2019 kalau nggak salah. Jadi itu investasi cuy. Mulai dari tanah dulu gak jadi, aku jual, kasih sama aku. Ya biar seneng aja lah, kasih ke mak. Terus beli rumah ini cicil 35 tahun. Pokoknya aku umur 33 atau 30-an lah kalau punya duit untuk ngelunasin cepet, aku kan keluarnya jadi gak punya utang lagi. Jadi targetku aku umur 35, 33, 32 lah gak punya utang lagi. Aku nanti ini persiapan aku nabung buat beli mobil juga cash. Tapi masih jauh banget, aku masih jutaan doang. Beli mobil berapa coba? Tapi ya udahlah, ya setahun 2 tahun kayaknya bisa lah. Semoga ya gitu aja sih ceritanya. Sorry kalau ngalor ngidul banget ceritanya sambil cerita kehidupan dan lain-lain ya. Ya daripada aku nggak punya konten apapun kan. Jadi gue kasih konten cerita hidupku, investasiku. Siapa tahu ada yang dengerin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Assalamualaikum, ciao, bye.